들어와. Dengan terpaksa Bongson harus melawan semua anak buah dari Baektak. Karena ia tak mungkin kabur dari tempat itu. Dengan kekuatan yang ia miliki, hanya beberapa saat Bongson sudah melumpuhkan semua lawannya. Di sini Minhyuk dan Gukdo sangat terpukau melihatnya. Tapi ada satu dari anak buah Baektak yang diam-diam ingin menyerang Bongson. Minhyuk dan Gukdo yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Bongson. Alhasil Minhyuklah yang terluka. Untung saja nyawa Minhyuk masih bisa diselamatkan. Namun hal itu tetap saja membuat Bongson merasa bersalah dan khawatir. Sebagai permintaan maafnya, Bongson akan merawat Minhyuk hingga ia benar-benar pulih. Sedangkan Gukdo, ia baru sadar bahwa selama ini Bongson yang ia kenal memiliki kekuatan super. Minhyuk berharap Gukdo merahasiakan tentang hal itu. Sedangkan penjahat yang masih belum tertangkap masih ingin mencari korban lebih banyak. Kembali ke kisah Bongki dan Haiji. Di sini Haiji mengungkapkan perasaannya kepada Bongki bahwa ia menyukainya. 봉기 씨한테 미련 없이 그만둬요, 우리. Walaupun belum pasti jawaban dari Bongki, tapi Haiji berharap mereka mencoba hubungan itu. Dan kisah Baektak, hidupnya semakin kacau setelah melihat rumah sakit dipenuhi dengan anak buahnya yang menjadi pasiennya. Kembali ke Minhyuk, ia sadar bahwa gadis yang menyelamatkannya saat ia di dalam bus waktu dulu adalah Bongson. Hal itu semakin membuat Minhyuk menyukai Bongson. Entah apakah mereka sudah menyadari atau belum, tapi yang jelas kedekatan mereka merupakan perasaan yang berasal dari dalam hati. Sedangkan Gukdo, masalahnya semakin rumit, karena penjahat sebelumnya mengincar Haiji. Rupanya penjahat itu sudah tahu bahwa Haiji merupakan orang yang penting bagi Gukdo. Ia ingin memainkan Gukdo. Demi hal itu, Gukdo benar-benar nekat menyelidiki kasus itu, walaupun jika gagal, rencananya akan hilang. Sebenarnya Gukdo sudah tahu bahwa pemilik tempat rongsokanlah dalang dari kasus itu. Hanya saja Gukdo masih belum memiliki bukti yang kuat. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Minhyuk bisa kembali bekerja, dan pastinya akan selalu bertemu dengan Bongson. Tapi mulai saat itu, ada seorang pria di tempat kerja Bongson yang sangat tidak suka dengan Bongson sendiri. Karena pria itu menyukai Minhyuk, ia tidak terima jika Bongson selalu mendekati Minhyuk. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Bongson. Setelah menjalani hari yang penuh masalah bersama Minhyuk, Bongson sadar bahwa ia telah dibuat jatuh cinta oleh Minhyuk. Walaupun ia masih memikirkan Gukdo saat itu. Dan malam harinya, Minhyuk mengungkapkan perasaannya kepada Bongson. 여기가 아파. 아무래도 좋아하는 것 같다. Bongson benar-benar bingung mau jawab apa karena itu pertama kali baginya. Dan membuatnya tak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Bahkan saat ia bekerja, bayangan Minhyuk selalu hadir di hadapan Bongson. Hari itu juga sepertinya Gukdo berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bongson dan membelikan sebuah kalung untuknya. Tapi sebelum itu, dengan pedenya Minhyuk memegang erat tangan Bongson, seakan-akan mereka sudah jadian. Ya, akhirnya mereka benar-benar jadian. Semua karyawan di perusahaan Minhyuk benar-benar dibuat kaget akan hal itu. Hari itu Gukdo sebenarnya ingin bertemu dengan Bongson, tapi ia harus pergi karena tiba-tiba rekan kerja Gukdo mengatakan bahwa Haiji dalam bahaya. Maka ia menyelamatkan Haiji terlebih dahulu. Karena itu Bongson malah berkencan dengan Minhyuk. Hari itu benar-benar membuat Bongson senang, hingga ia menceritakan hal itu saat bertemu dengan Gukdo. Karena itu, Gukdo sadar bahwa Bongson menyukai Minhyuk. Maka Gukdo mundur dengan perlahan. Walaupun ada hati yang terluka di dalam senyumannya. Hari demi hari, hubungan Minhyuk dengan Bongson semakin erat. Sedangkan Gukdo, walaupun masih dalam keadaan galau, ia harus tetap bekerja keras.
Dan malam itu ia berniat menangkap penjahat sebelumnya bersama rekan-rekan kerjanya. Tapi rupanya penjahat itu sudah mengetahui rencana mereka, sehingga tepat waktu itu yang diculik adalah Kyung Nim, bukan Haiji. Gukdo dan rekan-rekannya benar-benar sangat dibuat kacau. Sedangkan Min Hyuk, ia masih dalam suasana cinta yang indah, hingga tak bisa tidur memikirkan hal itu. Tapi gimana kabar Baektak? Rupanya ia sudah merubah tekadnya untuk melangkah di jalan yang benar dan pergi ke kuil di dalam hutan untuk menenangkan hidupnya. Hari itu Min Hyuk mengajak Bongson bertemu di sebuah ruangan. Di sana hanya ada mereka berdua. Min Hyuk ingin Bongson menjawab perasaannya dengan serius dan Bongson mengatakan bahwa ia menerima cinta dari Min Hyuk. Perasaan Min Hyuk sangat bahagia akan hal itu. Begitu juga dengan Bongson. 아니야. 말 안 해도 돼. Tapi malam harinya, saat Bongson menceritakan kisah cintanya kepada Kyung Nim, ia mulai sadar bahwa ada hal yang aneh dari Kyung Nim. Dan dengan bantuan Gokdo, Bongson tahu bahwa Kyung Nim diculik. Bongson benar-benar panik, hingga ia langsung pergi ke tempat rongsokan malam itu juga. Tapi ia tak bisa menemukan keberadaan Kyung Nim. Di sisi lain, Min Hyuk sedang membuat kalung yang bisa dilacak keberadaannya. Kalung itu akan ia berikan kepada Bongson. Saat itu pula, penjahat sebelumnya mengirim video yang berisi tentang Kyung Nim yang sedang dalam penderitaan. Penjahat itu ingin Bongson menyelamatkan Kyung Nim tanpa ada seorang polisi. Ia ingin duel 1 lawan 1. Karena sangat panik, Bongson langsung pergi ke Min Hyuk untuk meminta pertolongannya. Saat itulah Min Hyuk memberikan kalung sebelumnya kepada Bongson. Kalung itu akan sangat berguna bagi mereka. Setelah beberapa hari, Bongson mulai mendapat petunjuk bahwa ada ruangan rahasia di tempat rongsokan mobil sebelumnya. Ia yakin Kyung Nim ada di sana. Tapi masalahnya Bongson pergi sendirian ke sana tanpa memberi kabar ke Min Hyuk. Untung saja Min Hyuk mampu melacak keberadaannya. Di tempat rongsokan itu, Bongson berhasil menemukan ruangan rahasia tempat penyekapan para gadis yang diculik sebelumnya. Dengan kekuatannya, Bongson menyelamatkan semua gadis di sana. Tapi masalahnya, penjahat itu membawa kabur Kyung Nim, dan tempat itu dibakar oleh penjahat itu. Untung saja Bongson bisa selamat dari hal itu, dan diam-diam pergi meninggalkan tempat itu agar polisi dan orang-orang tidak curiga akan kekuatan yang ia miliki. Walaupun para gadis yang disekap sebelumnya berhasil diselamatkan, tapi kejadian itu membuat Min Hyuk sangat khawatir akan keselamatan Bongson. Hal itu menjadi masalah dalam hubungannya. Bongson merasa bahwa Min Hyuk akan selalu mendapat masalah jika berada di dekatnya. Dengan terpaksa Bongson mengatakan bahwa hubungan mereka berakhir sampai di sini. Tapi dilihat dari ekspresi Min Hyuk, sepertinya ia tidak terima akan hal itu. Ia tahu bahwa cintanya kepada Bongson tidak akan terhalang oleh apapun. Keadaan mereka mulai saat itu benar-benar terasa canggung. Tanpa memikirkan hal itu, Bongson malah ditantang oleh penjahat sebelumnya untuk bertarung. Sini Bongson melihat Kyung Nim dalam keadaan sangat genting. Jika Bongson terlambat sedikit saja untuk menyelamatkannya, maka Kyung Nim akan tiada. Tapi untung saja Bongson sempat menyelamatkannya. Ia mengira bahwa penjahat itu telah tiada saat itu. Tapi rupanya, pria yang tiada di tempat itu bukanlah penjahatnya. Ia hanya orang biasa. Dan karena sudah menyakiti orang yang tidak bersalah, kekuatan Bongson menghilang saat itu juga. Ia tak mampu lagi melawan penjahat itu. Untung saja ada Min Hyuk dan Gukdo yang datang. Min Hyuk menyelamatkan Bongson dan Gukdo mengejar penjahatnya. Kejar-kejaran itu membuat penjahat itu jatuh ke jurang bersama mobilnya. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan mulai saat itu. Kembali ke Min Hyuk, ia ingin Bongson kembali menjadi miliknya, apapun yang akan terjadi di antara mereka. Meski memiliki kekuatan atau tidak, Min Hyuk akan tetap mencintainya. Setelah kejadian sebelumnya, Kyung Nim akhirnya bisa pulang dengan selamat. Hari-hari setelah itu, Bongson nikmati berdua dengan Min Hyuk, tapi rupanya masalah belum selesai. Penjahat sebelumnya masih hidup dan ingin membalas dendam dengan Bongson. Ia merubah penampilannya dan masuk ke dalam perusahaan Min Hyuk. Gukdo yang ada di sana saat itu menyadari bahwa pria itu adalah penjahat sebelumnya, tapi penjahat itu berhasil kabur.
Ia langsung memberitahukan hal itu kepada Min Hyuk, sehingga semua pintu di kantor itu langsung ditutup. Min Hyuk benar-benar dalam masalah, karena penjahat itu berhasil menangkap Bong Son dan membawanya ke atap. Ia memasang bom dalam hitungan mundur pada tubuh Bong Son, dan pintu di sana ia kunci, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dengan semua kekuatan yang dimiliki Min Hyuk, ia coba membuka pintu itu, tapi tak berhasil. Untungnya di saat detik-detik terakhir, Bong Son kembali mendapatkan kekuatannya, sehingga bom itu tidak meledak pada tubuhnya, dan ia selamat. Setelah kejadian itu, hubungannya dengan Min Hyuk membaik, dan Gukdo juga menerima hubungan mereka. Mereka bertiga memutuskan bekerja sama untuk menangkap penjahat sebelumnya. Dengan bantuan iklan dan juga bantuan anak buah Baektak, mereka akan memancing penjahat itu untuk bertemu. Rekan kerja Gukdo juga akan siap membantu mereka. Penjahat itu benar-benar terpancing untuk menemui Bong Son, tapi ia hanya ingin bertemu dengan Bong Son tanpa ada orang lain, dan Bong Son menyetujuinya. Rupanya penjahat itu berniat untuk menembak Bong Son dari jarak jauh. Bong Son benar-benar tertembak. Gukdo langsung mengejar penjahat itu dan Min Hyuk menyelamatkan Bong Son. Tapi ternyata semua itu adalah strategi mereka saja. Bong Son sudah diberi mantel anti peluru sehingga ia selamat. Dan dengan bekerja sama antara Gukdo dengan Min Hyuk, mereka berhasil memojokkan penjahat itu dan Bong Son akan melawannya dengan kekuatannya. 넌 내 상대가 안 된다 그랬잖아. 나이스 샷. Misi mereka akhirnya berhasil, tapi cerita tidak berakhir di sini. Setelah beberapa waktu, Bong Son dan Min Hyuk memutuskan untuk menikah dan menjadi pasangan bahagia yang dikaruniai dua anak yang kembar, perempuan. 이러고 있을 때가 아니야. 맘마 먹을 거야. 아빠가 맘마 줄까? Ending yang menyenangkan. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa.